Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Tabrjimara Sabesi dengan NIM 180101036, Prodi Teknik Informatika, kelas TI 4A. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali tentang algoritma penjadwalan dalam sistem operasi. Dalam sistem operasi atau operating system, tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi. Maka muncul permasalahan untuk memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Untuk itu, diperlukan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Untuk menyikapi hal tersebut, maka dirumuskan sebagai algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu proses manakah yang akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue dan kemudian dilakukan proses eksekusi. Algoritma penjadwalan tersebut pun dapat beberapa cara, tergantung kebutuhan kita untuk menggunakan cara yang sama. Oke, yang pertama adalah first in first out atau biasa disebut FIFO, merupakan penjadwalan sederhana karena setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangannya. Yang langsung saja pada contoh soalnya, di sini ada 4 proses, yaitu proses pertama untuk P1 yaitu P1 dengan burst time-nya 20, dan untuk P2 dengan burst time-nya 10, P3 dengan burst time-nya 25, dan P4 adalah burst time-nya 15. Nah, langsung saja untuk gerancarnya. Jadi pada proses FIFO ini, yaitu proses sedang menunggu waktu di jadwal prediksi burst time atau waktu eksekusi, dan diasumsikan keempat proses masuk pada saat hampir bersamaan, yaitu detik ke 0. Ini untuk nolnya, dan berakhir di menit ke 20. Untuk P1 di menit ke 20, dan untuk P2 dengan P2 artinya P2 20 ditambah dengan burst time-nya P2 10 sama dengan 30. Jadi untuk 30, dan untuk berikutnya P3 dengan burst time-nya 25, jadi 30 ditambah 25 sama dengan 55. Dan kemudian untuk P4 yaitu dengan burst time-nya 15, jadi 55 ditambah 15 sama dengan 70. Jadi waiting time untuk P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 20, P3 sama dengan 30, P4 sama dengan 55. Jadi rata-rata waiting time adalah 0 ditambah 20 ditambah 30 dan ditambah 55 dibagi dengan 4 proses sama dengan 105 dibagi 4. Jadi untuk hasil sementara adalah 26,25 menit. Sementara jika urutan masuknya proses P2, kemudian P4, habis itu P1, dan P3, maka waiting time untuk P1 adalah 25, yaitu ini. Kemudian untuk P2 adalah 0, dan P4, P3 adalah 45, dan P4 adalah 10. Jadi rata-rata waiting time-nya adalah 25 ditambah 0 ditambah 45 ditambah 10 dibagi dengan 4,
yaitu 4 ini adalah 4 proses. Jadi sama dengan 80 dibagi 4. Jadi hasil dari rata-rata waiting time-nya adalah 20 menit. Dari contoh soal di atas bahwa kasus kedua lebih baik dari kasus pertama karena pengaruh kedatangannya. Di samping itu FCFS mempunyai kelemahan, yaitu convey effect, di mana seandainya ada sebuah proses yang kecil tetapi dia mengantri dengan membutuhkan waktu yang lama dieksekusi. Jadi untuk yang kedua adalah shortest job first atau biasa disebut SJF. SJF ini merupakan proses penjadwalan yang ada ready QW dan akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Langsung saja pada soalnya. Di sini ada 4 proses dengan P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 12, sedangkan P2 arrival time-nya 15, burst time-nya 8. Kemudian P3 arrival time-nya 2, burst time-nya 4. Dan P4 arrival time-nya 5, burst time-nya 20. Maka akan digambarkan dengan ganjar, yaitu untuk urutan pertama adalah P1 karena waktu arrival time-nya 0. Jadi untuk P1 nya 0 sampai ke menit 12 dengan burst time-nya P1 12. Kemudian untuk burst time-nya berikutnya yang lebih rendah yaitu P3, yaitu 4. Jadi 12 ditambah burst time-nya P3 sama dengan 16. Kemudian yang berikutnya adalah P2 dengan burst time-nya 8. Jadi 16 ditambah 8 sama dengan 24. Kemudian untuk P4 dengan burst time-nya 20 dan ditambah dengan 24 sama dengan 44. Maka waiting time untuk P1 sama dengan 0 kurang 12, untuk P2 sama dengan 16 kurang 15, untuk P3 12 kurang 22, dan untuk P4 24 kurang 5. Maka rata-rata waktu time-nya adalah 0 tambah 1 ditambah 10 ditambah 19 dibagi 4 sama dengan 10 bagi 4. Jadi untuk rata-rata waiting time-nya adalah 2,5 menit. Dan yang ketiga adalah high hash response ratio next atau biasa disebut HRRN. HRRN ini merupakan penjadwalan non-primitif yang menggunakan prioritas dynamics. Penjadwalan ini memperbaiki shortest job first atau SJF. Prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi layanan, tetapi jumlah waktu tunggu proses. Jadi langsung dicontoh soalnya. Di sini ada 4 proses, yaitu P1 dengan arrival time 8, burst time 4, P2 arrival time 0, burst time 12, P3 arrival time 15, burst time 9, P4 arrival time 5, burst time 20. Dan untuk rancarnya yaitu dari P2 yang akan dieksekusi lebih duluan dari menit 0 sampai ke menit 12. Jadi untuk waiting time sementara P4 yang ini sama dengan 12 dikurang 5, yaitu dikurangi dengan arrival time dari P4 sama dengan 7. Kemudian P1 sama dengan 12 dikurangi dengan arrival time-nya
P18 sama dengan 4. Jadi untuk prioritas P4 7 ditambah 20 yaitu 7 ditambah 20 yaitu 20 ini didapat dari brus time P4 sama dengan jadi untuk prioritas P4 7 ditambah 20 sama dengan 27 dibagi 4 sama dengan 6,75. Kemudian untuk P1 4 ditambah 4 sama dengan 8 dibagi 8 sama dengan 1. Maka cat selanjutnya adalah untuk P4 dengan prioritasnya yang lebih tinggi, yaitu lanjut untuk P4 dengan waktu sementara waiting time sementara P1 sama dengan 32 dikurang 8 sama dengan 24 30. Kemudian P3 32 dikurang 15 sama dengan 17. Jadi untuk prioritas P1 sama dengan 24 ditambah 24 sama dengan 28 per 4 sama dengan 7. Kemudian untuk P3 17 ditambah 9 sama dengan 26 dibagi 9 sama dengan 4,33. Maka Gantt menjadi P2 dengan waiting time sementaranya adalah 0. Untuk P4 12, sedangkan P1 32 dan P3 36. Maka waiting time P1 sama dengan 32 dikurang 8 sama 24. P2 0 dikurang 0 sama dengan 0. Untuk P3 36 dikurang 15 sama dengan 24. Untuk P4 12 dikurang 5 sama dengan 7. Maka rata-rata waiting time adalah 24 ditambah 0 ditambah 24 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan 55 dibagi 4 sama dengan 13,75 menit. Lalu dan untuk berikutnya adalah round robin atau disebut RR. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di dalam antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan pembagian waktu yang sama dari CPU. Langsung saja untuk contoh soalnya. Di sini ada 5 proses, yaitu P1 dengan brus time-nya 24, sedangkan P2 dengan brus time-nya 17, P3 brus time-nya 36, P4 brus time-nya 40, dan P5 brus time-nya 27. Maka diasumsikan quantum time-nya adalah 20 menit. Dan untuk chart-nya adalah untuk P1, kenapa di sini ada 20 dari waktu 0 sampai 20? Karena 20 didapat dari quantum time-nya 20. Jadi 20 ditambah dengan P2 yaitu dengan brus time-nya P2 sama dengan 37. Jadi 20 dikurang 24 dari brus time-nya P1 masih sisa 4. Jadi lanjut untuk P3. 3 adalah di sini ada 37. Jadi 37 ditambah dengan kuantum time 20 ini sama dengan 56. Kemudian ada P4 ditambah dengan kuantum dari time 20 menit sama dengan 76. Kemudian ada P5, berikutnya P5
dengan waktunya 76. Jadi 76 ditambah dengan quantum time 20 menit sama dengan 96. Kemudian balik lagi untuk ke P1, karena P1 nya tinggal burst time nya tinggal 4, jadi maka dieksekusi kembali, yaitu dengan 20 menit dikurangi 20 menit, jadi kan sudah waktunya habis, jadi 96 ditambah waktunya sisa burst time 4 sama dengan 100. Kemudian ada P3. Kenapa tidak ada P2? Karena di eksekusi pertama quantum time dari P2 dikurangi dengan quantum time 20 menit, jadi sudah habis. Kemudian di P3 20 ditambah 96 sama dengan 100. Kemudian ada 120, P4 nya 120, kemudian P5 nya 140. Jadi untuk P5 nya kenapa di sini 147? Karena di sisa P5 untuk burst time nya sisa 7 menit. 7 menit didapat dari mana? Didapat dari kuantum 20 menit dikurang 27 sama dengan 7. Jadi untuk P5 nya untuk terakhir ini untuk maka 140 ditambah burst time dari P5 7 sama dengan 147. Maka waiting time nya adalah P1 sama dengan 0 ditambah 59 didapat dari P1. Di sini ada 1, kemudian untuk 96 ini P1 juga, jadi ditulis di sini 0 tambah 96. Dan untuk P2 20, untuk P3 37 ditambah 100, untuk P4 56 ditambah 120, dan untuk P5 76 ditambah 140. Jadi untuk P1 hasilnya 96, P2 20, P3 137, P4 176, P5 216, dan dibagi dengan 5 proses. Maka rata-rata waiting time-nya adalah 96 ditambah 20 ditambah 137 ditambah 176 ditambah 216 dibagi 5 sama dengan 554 dibagi 5. Jadi maka rata-rata waiting time-nya adalah 109 menit. Oke, yang berikutnya adalah priority scrolling. Priority scrolling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Langsung saja untuk contoh soalnya. Di sini ada 3 proses, yaitu untuk proses P1 burst time-nya 14, prioritasnya 1, arrival time-nya 6. Kemudian P2 burst time-nya 16, prioritasnya 2, arrival time-nya 4. Kemudian ada P3 burst time-nya 28, prioritasnya 3, arrival time-nya 0. Maka digambarkan dengan gancar, yaitu untuk P3 yang duluan dieksekusi karena arrival time-nya 0. Jadi dari menit ke 0 sampai menit ke 28 untuk